Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dengan Bapak Ahmad Barokah Pohan dengan selaku guru pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Ihsan Alfian dengan kode NIM 64250398 dengan ruang kelas 641A24. Oke, materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang analisis tingkat kepuasan penggunaan aplikasi GoPay, Dana, dan OVO. Oke, kita akan masuk ke slide yang pertama. Oke, di slide yang pertama ini adalah latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam bidang keuangan digital. Salah satu inovasi tersebut adalah electronic wallet atau bisa disingkat dengan e-wallet yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai secara cepat dan efisien. Di Indonesia sendiri ada 3 aplikasi yang sering dipakai untuk melakukan transaksi non tunai seperti GoPay, Dana, dan OVO. Mereka ini merupakan 3 e-wallet yang paling banyak digunakan. Persaingan yang semakin ketat antara penyedia e-wallet menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas layanan yang semakin ketat antara penyedia e-wallet untuk menjadi faktor yang penting karena berpengaruh terhadap loyalitas dan keberlanjutan penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode evaluasi yang sistemnya untuk mengukur tingkat kepuasan penggunaan e-wallet. Oke, untuk slide yang selanjutnya, ada permasalahan yang diangkat. Pertama, berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama, ada tingginya persaingan antar penyedia layanan wallet di Indonesia. Dua, belum adanya pengukuran yang jelas dan terstruktur mengenai tingkat kepuasan penggunaan e-wallet. Lalu yang ketiga, ada perbedaan kualitas dari layanan pada aspek kinerja, pengamanan, efisien, dan pelayanan antara aplikasi e-wallet. Oke, lalu untuk slide selanjutnya. Di sini ada tentang tujuan penelitian. Oke, untuk yang tujuan pertama yaitu mengukur tingkat kepuasan penggunaan e-wallet dari GoPay, Dana, dan OVO menggunakan metode PISA. Lalu yang kedua, ada dengan membandingkan tingkat kepuasan penggunaan antara ketiga aplikasi e-wallet tersebut. Lalu yang ketiga, ada menentukan e-wallet memiliki tingkat kepuasan penggunaan tertinggi. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini ada tentang manfaat dan dampak penelitian. Yang pertama itu ada memberikan bahan evaluasi bagi penyedia layanan e-wallet dalam meningkatkan kualitas. Lalu ada menjadi referensi bagi pengguna dalam memilih aplikasi e-wallet yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, menambah wawasan dan referensi akademik terkait analisis kepuasan penggunaan e-wallet tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini ada dari dampak penelitian. Untuk yang pertama itu ada mendorong peningkatan kualitas layanan e-wallet di Indonesia. Peningkatan lalu yang kedua ada meningkatkan kesadaran dari perusahaan akan pentingnya kepuasan dan penggunaan. Lalu yang ketiga ada mendukung perkembangan sistem pembayaran digital yang lebih baik dan berkelanjutan. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini ada metode atau model yang digunakan. Itu yang pertama, penelitian ini menggunakan metode PISA yang terdiri dari 6 aspek, yaitu performance atau bisa disebut kinerja, information atau bisa disebut informasi, ekonomi atau disebut ekonomi, control atau disebut keamanan, efisiensi atau bisa disebut efisiensi, dan service atau disebut pelayanan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif pada teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Lalu di sini ada yang kedua, sebanyak 200 responden yang merupakan penggunaan aktif e-wallet GoPay, Dana, dan OVO dilibatkan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pada masing-masing aspek PISA. Oke, lalu yang ketiga, di sini ada tentang teknologi dan informasi yang digunakan. Yang pertama yaitu ada teknologi dan media yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi contohnya yang pertama adalah aplikasi e-wallet, GoPay, Dana, dan OVO sebagai objek penelitian. Lalu yang kedua, ada smartphone dan jaringan internet sebagai sarana akses aplikasi. Dan yang ketiga ada Google Form atau biasa disebut G-Form sebagai media penyebaran, kuesioner, dan pengumpulan data. Oke, dan ada di slide selanjutnya yaitu ada hasil dari penelitian. Hasil penelitian, saya ulangi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa yang pertama, GoPay memperoleh skor kepuasan tertinggi dengan nilai rata-rata 4.000, 1.306. Lalu yang kedua, Dana memperoleh skor kepuasan sebesar 4.123. Lalu untuk OVO sendiri memperoleh skor kepuasan sebesar 3.993. Berdasarkan hasil tersebut, ketiga aplikasi berada pada kategori puas. Namun, GoPay menjadi aplikasi dengan tingkatan kepuasan
penggunaan tertinggi dibandingkan Dana dan OVO. Oke, lalu slide selanjutnya ada tentang kesimpulan. Oke, kesimpulan yang saya rangkum yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Pisces efektif digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan penggunaan e-wallet. GoPay dinilai sebagai e-wallet yang paling memuaskan bagi pengguna. Meskipun Dana dan OVO juga memiliki tingkat kepuasan yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan peningkatan kualitas layanan e-wallet di masa yang akan mendatang. Oke, sekian dari saya untuk presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.